Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di tanggal 8 Juli ini dengan judul Kesempatan dan Masalah yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1-15. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Apalah kami Tuhan jikalau kami menjalani hidup ini tanpa petunjuk dan arah daripada-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami mau tahu lebih dalam apa yang ingin Engkau sampaikan, apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya itu boleh menjamah setiap kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat bagi kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat 5 hingga ayat 9. Namun orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Demikian firman Tuhan. Saudara, kesempatan memberitakan Injil biasanya berdampingan dengan hadirnya masalah. Adanya masalah mengingatkan kita bahwa kita masih berada di dunia, dan dunia bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah hadirnya langit dan bumi baru pada akhir zaman. Hari kemarin kita melihat bahwa ketika Paulus melayani di Filipi, mereka berhadapan dengan tuan-tuan pemilik budak perempuan yang memiliki roh tenung. Mereka merasa dirugikan ketika roh tenung pada budak perempuan itu yang menjadi sumber keuntungan mereka diusir oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, mereka menyebar fitnah yang membuat Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat merintis pelayanan di kota Tesalonika, yang menjadi sumber masalah adalah orang-orang Yahudi yang cemburu saat melihat keberhasilan Rasul Paulus memberitakan Injil. Kecemburuan membuat mereka mengajak beberapa preman pasar untuk membuat kekacauan di kota Tesalonika dengan maksud membawa Rasul Paulus dan Silas untuk dihadapkan pada pengadilan rakyat. Yason yang menyediakan rumahnya sebagai tempat tumpangan Rasul Paulus dan Silas ikut menjadi sasaran kebrutalan massa. Keadaan yang makin kacau membuat orang-orang yang telah mendengar berita Injil dan menjadi Kristen memutuskan untuk mengungsikan Rasul Paulus dan Silas ke kota Berea. Sikap orang-orang Yahudi di kota Berea terhadap firman Allah ternyata lebih terbuka daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Akan tetapi orang-orang Yahudi di kota Tesalonika belum puas saat melihat Rasul Paulus dan Silas diungsikan ke kota Berea. Sehingga mereka mengejar ke kota Berea dan kembali menghasut orang-orang Yahudi agar menolak pemberitaan Rasul Paulus dan Silas. Banyak orang Kristen, bahkan gereja, beranggapan bahwa ciri kehendak Tuhan adalah kelancaran. Bila kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita akan bebas dari masalah. Saudara, anggapan seperti itu salah. Allah tidak selalu menghindarkan kita dari masalah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita seringkali diikuti oleh masalah yang memaksa kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan kita yang terbatas. Pelayanan Rasul Paulus dan timnya ke wilayah Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan Berea jelas merupakan kehendak Allah.
Akan tetapi, mereka harus menghadapi penjara dan penganiayaan. Apakah saudara dan gereja tempat di mana Anda beribadah bersedia untuk tetap setia melakukan kehendak Allah saat menghadapi tantangan, termasuk kekurangan dana maupun adanya oposisi? Apakah Anda tetap berani mengandalkan Allah saat Anda merasa bahwa diri saudara tidak berdaya? Apakah melaksanakan kehendak Allah menjadi prioritas di dalam hidup kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami belajar bagaimana di dalam kami menjalankan kehendak Tuhan, tidak selalu Tuhan Engkau izinkan semuanya berjalan lancar. Ingatkan dan sadarkan kami bahwa ketika kami menghadapi masalah dan tantangan, disitulah kami diuji. Disitulah yang bisa semakin menguatkan, meneguhkan kami, apakah kami akan terus bergantung kepada Engkau atau justru mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, terus berkati dan pimpin kami di dalam kami bergereja, di dalam kami menjalani hidup ini menjadi saksi Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan dan masalah, kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau pakai hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.